Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Pasti luar biasa. Bertemu lagi dengan kita di Satu Satu Ceria. Ceria. Adik-adik Ya. di rumah tetap semangat ya. Ya, Kita harus tetap semangat. memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Yes. Jangan pernah bosan. Oke, ambil sikap duduk yang baik, yang manis. Kita mau menyembah Tuhan, Yes. kita mau menyenangkan hati Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya saya juga sekalian, bagaimana kabar di rumah? Pastinya luar biasa. Pasti luar biasa. Sehat, ya. Sehat. Seperti kakak berdua sekarang ya, sehat. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Yes. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan Amin. untuk saat ini, di Sabtu Ceria ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai unta rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Adik-adik sekalian, biarlah ini jadi doa kita, biarlah ini penyembahan kita untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Terima kasih Tuhan. bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu, tak akan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu
cinta. Terima kasih Tuhan, di Sabtu ceria ini kami mencintai Engkau Tuhan sehingga saat ini kami masih ada. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada saat ini. Terima kasih Yesus buat perkenanan-Mu. Tuhan, kami akan beribadah di hadapan Tuhan melalui live streaming hari ini di Sabtu ceria ini. Tuhan hadir di hati kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menyembah dan menyenangkan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami ini bersorak-sorak, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, yang siap memuji, yang siap bersorak untuk Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. So many questions unanswered, so many mysteries to unravel, opinions too many, but quite contrary. I know the thing that really matters. They say we need reformation. This is the age of information. Excuse me please, they call me Jesus free. I know what I need to know. I am created to worship you. I want to live my life for you. I was broken, but you made me new. I'm created to worship you. Sepenuh jiwaku, ku
untuk langkahku. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, Sumber kekuatan, yes, kuasamu tercurah bagiku sengaja. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita kata tangannya Indonesia buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saat ini kita tak pernah lupa bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kita mau fokus, kita mau nyanyikan pujian untuk Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu Tuhan, Amin Yesus. menjadi pujian kami hari ini Bapa. Bahkan kami mau ngejar hadir-Mu Tuhan. Dalam setiap hidup kami mau serahkan terus ke dalam tangan. Amin Yesus. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Tuhan tuntun hati, Tuhan tuntun hidup kami. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Dekat padamu itu rindu kita. Amin Yesus. Lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Terima kasih. Setiap kataku Kau menunggu Tuhan. kau pun menunggu. Kami tidak sangka ada satu kasih yang abadi Tuhan. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang Kami Tuhan. dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikan mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran
mengucapkan syukur kami Terima atas kebaikan-Mu kasih dalam hidup kami. Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman. Amin Bapak. Kami bersuka cita hari ini atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami mau berikan hati kami untuk Amin, lagi-lagi Yesus. memuji Engkau Bapa. Oh. Sekarang kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Hai Shalom semuanya, adik-adik teens yang ada di rumah, kembali lagi bersama Kak Dias di awal bulan yang penuh semangat ini. Nggak terasa kita sudah masuk ke bulan 8 adik-adik, dan pada saat ini di tema ya yang baru ini di bulan 8 ini, tema kita apa adik-adik? Yaitu mengenai the covenant, ya, perjanjian. Adik-adik, sebelum kita memulai sharing kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah teens online pada sore hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau yang membimbing kami. Sehingga apa yang hamba sampaikan dapat dimengerti dan dapat dilakukan oleh adik-adik kami. Yang tujuannya cuma satu, untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, dan bimbing kami Roh Kudus. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami, bahkan sharing kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, ya, sebelumnya kakak mau tanya kepada kalian dan kalian boleh jawab masing-masing di rumah, ya. Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Ya, ada yang katakan sukacita, bahagia. Mungkin ada yang dikatakan belum lapar kak, atau kak kekenyangan kak. Kabarnya baik semua. Atau ada yang sedang sakit. Nah, yang sedang sakit tetap semangat. Tuhan pasti memberikan kesembuhan buat adik-adik semua, ya. Dan pada sore hari ini, seperti yang kakak sudah sampaikan tadi, kita akan bahas mengenai perjanjian Tuhan kepada umatnya. Adik-adik, berbicara soal janji, ada dua hal adik-adik berbicara soal janji. Yang pertama, janji yang pertama yaitu contoh begini, ya. Katakanlah yang kakak kenal nih adik-adik teens yang ada di rumah, Joshua, ya, Joshua dan si satu lagi si Samuel, ya, Joshua dan Samuel. Nah, Joshua dan Samuel, ya, melakukan sebuah perjanjian, ya. Apa perjanjiannya? Misalnya contoh Josh, ya, panggilan Samuel kepada Josh. Josh, kita mesti melakukan perjanjian, ya. Kalau aku juara 1, nanti pas setelah ujian semester nanti di setengah semester di bulan 12 nanti, kalau aku juara 1, kamu harus traktir aku. Nah, oke, kata si Samuel sama Josh sepakat nih, ya, bahwa kalau Josh juara 1 nanti mereka akan traktir, ya. Nah, jadi di dalam perjanjian antara Josh dengan Samuel ada hal-hal yang harus dilakukan kedua belah pihak, yaitu apa? Karena kalau juara 1 otomatis ada hal-hal yang harus kalian lakukan, yaitu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa juara 1. Nah, artinya adik-adik, di dalam perjanjian antara Josh dengan Samuel ada bagian-bagian yang harus disepakati, yang harus dilakukan antara Josh dengan Samuel, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, begitu juga antara kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada umatnya, kepada kita semua, Tuhan, ya, contoh nih, Tuhan akan memberkati kita, ya. Tuhan akan memberkati kita. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu apa? Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau hidup kita main-main, gimana kita pantas untuk menerima berkat Tuhan?
Tapi kalau hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita pantas untuk mendapatkan atau janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, mari sama-sama kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 13 dikatakan begini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah adik-adik, gak ada yang lain lagi nih yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Nah dikatakan ayat 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya. Nah di ayat 15-nya dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ingat, janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Itu janji Tuhan dan itu pasti tergenapi dalam kehidupan Abraham. Tetapi ingat adik-adik, ada hal bagian yang harus dilakukan Abraham. Yaitu yang pertama apa? Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar. Nah, jadi jangan cepat putus asa adik-adik. Ya, Jos dan Samuel jangan putus asa. Jangan belum ujian udah pengen dapat hadiah. Ya, jangan belum ujian udah pengen dapat traktiran. Ya, justru itu traktirannya baru dapat kalau juara 1. Berarti apa dong yang harus kita lakukan? Dari bulan 8 sampai bulan 12 belajar sungguh-sungguh, dapat nilai terbaik, baru juara 1 dapat traktiran. Gitu adik-adik. Nah, sama halnya dengan Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Menanti dengan sabar. Yang akhirnya dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bukan hanya sabar menanti, tapi dia tetap melakukan apa yang sudah disepakati. Yaitu apa? Abraham harus menuruti perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang dilakukan oleh Abraham yang sangat-sangat beritanya itu sangat luar biasa adik-adik mengenai iman Abraham. Yaitu apa? Bagaimana iman Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, yaitu anak satu-satunya dari Abraham. Dan luar biasa, Abraham dengan taat melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan melayakkan Abraham, ya, membuat Abraham diberkati anak dan cucunya, bahkan di umur yang sudah sangat tua, umur 90-an, Abraham masih memiliki keturunan, ya. Oleh karena itu adik-adik, tetap pegang janji Tuhan. Janji Tuhan apa adik-adik? Tuhan akan memberkati kita, memberikan kekuatan, masa depan yang indah, masa depan yang cerah, kesehatan, ya. Tetapi ada hal-hal yang harus kalian lakukan, yaitu apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya adik-adik ya. Ya, bersikap bahkan bertindak kasih kepada sekeliling kita, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika tiba waktunya, engkau akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh sharing mengenai janji Tuhan. Ya, biarlah pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan kembali untuk kami tetap memegang teguh janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga janji-Mu dapat tergenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan Engkau yang memberkati hidup kami, adik-adik yang ada di rumah, keluarga mereka, papa mereka, mama mereka, dan seluruh orang-orang terkasih di sekeliling mereka. Dan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.